老师不能继续陪在你身旁了。Halo para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktivitas? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilah gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan munculnya sesosok puncak logat bintang 9 membawa 100 pasukan. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya karena dalam situasi ini Xiaoyan benar-benar tidak memiliki pilihan lain selain melawan. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini masih memiliki beberapa kartu truf. Ada juga klon dewa asli yang belum digunakan oleh Xiaoyan, dan jika memang waktunya tiba maka Xiaoyan akan menggunakan klon dewa asli. Sementara itu di sisi lain, puncak logat bintang 9 segera berbicara kepada permaisuri. Sosoknya menjelaskan bahwa ia bernama Mengku dari klan Naga Harimau. Ia datang ke sini untuk membalaskan dendam ayahnya. Setelah selesai berbicara, si pria pun seketika menyipitkan matanya ketika menatap ke arah permaisuri. Sosoknya lanjut berkata, sepertinya permaisuri telah kehilangan seluruh kekuatannya. Ia khawatir bahkan permaisuri benar-benar tidak memiliki kekuatan di tingkat dogat. Menanggapi hal tersebut, permaisuri pada saat ini hanya mengangguk dan tersenyum sebelum akhirnya menatap ke arah Xiaoyan. Sosoknya lanjut berkata bahwa jika Mengku ingin membunuhnya, maka ia harus melewati pria ini terlebih dahulu. Begitu Mengku mendengar hal ini, sosoknya seketika melihat ke arah Xiaoyan. Mengku pada saat ini langsung bisa melihat kekuatan Xiaoyan yang berada di bintang 7 dogat. Alisnya tiba-tiba berkerut dan Mengku pada saat ini dipenuhi dengan keraguan dicampur kemarahan. Mengku segera bertanya apakah permaisuri pada saat ini bercanda. Permaisuri pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh percaya diri dan berkata bahwa ia serius. Mengku pada saat ini berkata dengan dingin, tetapi bocah ini baru saja mencapai tahap menengah dogat bintang 7. Jika mereka memang memaksa, maka Mengku akan bisa menghabisinya dengan hanya satu telapak tangan. Permaisuri pada saat ini kembali tersenyum dan berkata bahwa ia tidak percaya Mengku akan bisa melakukan hal tersebut. Xiaoyan pada saat ini terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Sementara itu Mengku mengangkat tangannya dan berkata bahwa mereka harus mencobanya. Origin Ki yang agung pada saat ini segera memancar di belakang Mengku dan sosoknya seketika melesatkan telapak tangan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika menyipit melihat serangan yang dilesatkan oleh Mengku. Meskipun tubuh fisik dan fondasi origin Ki Xiaoyan telah meningkat pesat, hal ini benar-benar masih di luar kemampuan Xiaoyan untuk menghadapi kekuatan dogat puncak bintang 9. Xiaoyan pun menggertakkan giginya, tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak ingin menggunakan klon dewa asli. Menghadapi serangan dari Mengku yang merupakan puncak logat bintang 9, tangan Xiaoyan pada akhirnya bersinar dengan terang. Labu dewa bermata 9 tiba-tiba muncul di telapak tangan Xiaoyan dalam sekejap mata. Kesembilan mata dari labu dewa bermata 9 pada saat ini telah terbuka setelah menyerap banyak jiwa. Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera meminta tolong kepada rubah iblis berekor 9 untuk menghabisi musuhnya. Gumpalan asap merah muda pada akhirnya muncul dari labu dewa bermata 9. Sosok cantik dengan tubuh sempurna perlahan muncul dan sosok ini seketika tersenyum ke arah Xiaoyan. Sosok itu pun segera berkata kepada Xiaoyan, sebaiknya dalam perang kecil seperti ini Xiaoyan tidak memanggilnya. Xiaoyan bisa sepenuhnya mempercayai pemimpin pendekar pedang gila untuk berhadapan dengan kasus seperti ini. Setelah selesai berbicara, sosoknya pada saat ini lanjut mengikuti apa yang pada saat sebelumnya diminta oleh Xiaoyan.
Telapak tangan dari rubah iblis berekor 9 seketika terangkat dan sebuah jantung persik besar muncul. Sesaat kemudian jantung persik besar ini segera melesat berhantaman dengan telapak tangan raksasa. Ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan kedua serangan yang pada saat ini sama-sama dihancurkan. Adegan ini seketika mengejutkan semua orang termasuk dengan Mengku. Sesaat setelah ledakan, kabut pada saat ini menyebar ke segala arah menyelimuti semua orang. Lebih dari 100 orang termasuk dengan Mengku pada saat ini diselimuti oleh kabut. Saat berikutnya adegan yang mengejutkan seketika muncul dan ini benar-benar cukup tragis. Lebih dari 100 sosok ini segera mengangkat senjata mereka dan menusukkannya ke jantung masing-masing. Di antara mereka, Mengku yang matanya terlihat merontak juga menusuk jantungnya dengan telapak tangan. Seteguk besar darah pada saat ini segera keluar dan Mengku seketika terluka parah. Ratusan sosok juga memuntahkan darah berjamaah dan mata mereka dipenuhi dengan warna merah jambu. Pikiran mereka semuanya sepertinya benar-benar telah dikendalikan oleh rubah berekor 9. Sementara itu Mengku yang berada di puncak logat bintang 9 pada saat ini menggigit ujung lidahnya dan bahkan membakar umur panjangnya. Mengku mencoba untuk menghilangkan warna merah muda di bola matanya. Begitu Mengku tersadar, sosoknya pada saat ini memiliki ekspresi kepanikan di wajahnya. Reaksi pertama Mengku pada saat ini segera melesat mundur dan mencoba untuk melarikan diri. Rubah iblis berekor 9 juga pada saat ini mengetahui hal tersebut dan tentu saja ia tidak akan memberikan kesempatan bagi Mengku untuk pergi. Sosoknya yang anggun dan menawan segera membuat gerakan seolah-olah membuat busur panah. Setelah busur panah terbentuk, anak panah juga pada saat ini muncul sebelum akhirnya dilesatkan ke arah Mengku. Anak panah yang dilesatkan ini memiliki kecepatan yang sangat cepat. Mengku berusaha untuk menghindar, tetapi anak panah ini benar-benar langsung tenggelam ke dalam tubuh Mengku. Dalam sekejap mata Mengku menjerit nyaring dan seluruh tubuh Mengku seketika mengembang dengan cepat. Cahaya merah jambu juga pada saat ini melonjak semakin melimpah bersamaan dengan tubuh Mengku yang semakin membesar. Pada akhirnya tubuh Mengku seketika meledak dengan keras. Segera setelah itu lebih dari 100 orang juga pada saat ini dimusnahkan oleh rubah iblis berekor 9. Setelah menunaikan tugasnya, rubah iblis berekor 9 pada saat ini segera mendatangi Xiaoyan. Senyum menawan dan mata genitnya pada saat ini seketika diarahkan menuju ke arah Xiaoyan. Sosoknya lanjut berkata bahwa orang-orang itu telah terbunuh. Jika begitu permasalahannya, maka Mei Niang pada saat ini akan segera pergi. Lain kali adik kecil harus mengingat untuk jangan terlalu sering memanggil Mei Niang. Jika tidak, maka ia tidak akan lagi pergi membantu adik kecil. Begitu selesai berbicara, sosoknya berubah menjadi kabut berwarna merah muda dan kembali ke labu dewa bermata 9. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam dan Xiaoyan bergidik tanpa sadar melihat pembantaian yang baru saja dilakukan oleh rubah iblis berekor 9. Permaisuri juga pada saat ini tidak bisa tidak mengagumi serangan tersebut. Sosoknya bergumam bahwa sosok ini benar-benar memiliki pesona yang sangat kuat. Xiaoyan hanya tersenyum sebelum akhirnya segera menghirup jiwa-jiwa yang belum menyebar ke dalam labu dewa bermata 9. Mengku yang pada saat sebelumnya sombong pada saat ini benar-benar telah mokat secara misterius. Mengku mungkin tidak pernah berpikir bahwa ia akan mokat dengan cara seperti ini. Sementara itu permaisuri pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dan bergumam bahwa ia benar-benar memiliki banyak trik sederhana. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih melesat mengumpulkan cincin penyimpanan yang mengambang. Sungguh sangat disayangkan sebagian besar cincin penyimpanan telah diledakkan dan hanya ada belasan yang masih utuh.
Setelah menyelesaikan semuanya, Xiaoyan pada akhirnya menghampiri permaisuri dan tersenyum masam. Xiaoyan lanjut berkata, bukankah sparring partner ini benar-benar agak terlalu kuat? Permaisuri pada saat ini masih tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan bisa mengendalikan semua ini. Namun meskipun begitu, sesungguhnya permaisuri juga tidak menyangka bahwa mereka akan dengan ramah mengunjunginya tepat setelah ia terbangun. Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan berkata, apakah dengan cara seperti ini mereka benar-benar mengunjungi permaisuri? Jelas ini merupakan upaya putus asa untuk membunuh permaisuri. Permaisuri pada saat ini hanya tersenyum sementara Xiaoyan terdiam dan tidak menyadari apa yang dimaksud oleh permaisuri. Sesaat kemudian permaisuri pada saat ini segera lanjut berkata bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki banyak cara. Dengan begitu maka permaisuri pada saat ini tidak perlu lagi khawatir kepada Xiaoyan. Namun jika mereka tetap di bintang Xiao akan ada semakin banyak teman yang datang berkunjung. Bagaimana jika pada saat ini mereka berjalan-jalan ke tempat lain? Ia tahu banyak planet yang sangat indah dan biarkan ia mengajak Xiaoyan melihatnya. Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri sebelum akhirnya mengangguk perlahan. Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa Xiaoyan akan mematuhi semua pengaturan permaisuri. Mendengar hal tersebut, permaisuri segera berkata bahwa gelar permaisuri ini terlalu berlebihan. Seperti sebelumnya saja, panggil ia dengan sebutan Yuan Er. Xiaoyan pada saat ini terdiam melihat senyum di wajah dari permaisuri yang terlihat mempesona. Xiaoyan pada akhirnya berkata dengan sedikit malu, apakah begitu yang mulia memanggil permaisuri? Namun jika begitu permasalahannya, apakah tidak pantas bagi Xiaoyan memanggilnya dengan sebutan Yuan Er? Menanggapi hal tersebut, permaisuri memandang ke arah Xiaoyan dengan serius dan bertanya apakah Xiaoyan dan Gu Zhongsheng berbeda. Permaisuri pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang tidak bisa terlepas. Sepertinya di matanya tidak ada perbedaan antara Yang Mulia dan Xiaoyan pada saat ini. Yang dilihat oleh permaisuri ini bukanlah penampilan Xiaoyan, melainkan hati dan jiwa Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan yang ditatap oleh permaisuri pada saat ini hanya bisa terdiam dan sedikit merenung. Xiaoyan sesungguhnya masih memiliki penolakan terhadap gelar ini karena terlalu intim. Namun Xiaoyan tidak bisa menolak permintaan dari permaisuri. Xiaoyan pada saat ini lanjut berkata, jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan pergi bersama dengan Yuan Er. Xiaoyan pada saat sebelumnya merenungkan perbincangan di antara permaisuri dan kelinci Bingyun. Xiaoyan menyadari kondisi dari permaisuri pada saat ini. Waktu permaisuri akan habis dan ia bangkit hanya untuk Xiaoyan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jauh di dalam buluk hatinya ia selalu mencintai pria yang ia tunggu-tunggu. Oleh karena itu, pada saat ini Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk bertindak sebagai orang yang ditunggu oleh permaisuri di dalam hatinya. Pada akhirnya mereka pada saat ini segera pergi menaiki kelinci Bingyun yang berubah menjadi besar. Di dalam perjalanan, permaisuri pada saat ini berkata bahwa mereka akan pergi ke pemberhentian pertama terlebih dahulu. Mereka kebetulan akan mengunjungi seorang teman lama yang mungkin akan bisa membantu Xiaoyan juga. Tempat ini bernama Xiao Yuxing dan langit di sana akan menurunkan hujan berwarna-warni dan disitulah mereka pertama kali bertemu. Sudut mulut dari permaisuri pada saat ini terangkat menjadi sebuah senyuman. Sepertinya ia pada saat ini mengingat kembali kenangan indah saat pertama kali ia bertemu dengan Yang Mulia. Namun bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini Xiaoyan merasakan adanya sesuatu. Xiaoyan bergumam sepertinya seseorang mengejar mereka di belakang. Jika dilihat dari auranya, mereka semua sepertinya berada di tingkat dogat. Terus dikejar seperti ini bukanlah sebuah pilihan yang baik dan sepertinya mereka harus memelankan kecepatannya sedikit.
Mereka harus menunggu dan Xiaoyan akan menghabisi mereka semua. Mendengar hal tersebut, permaisuri pun menepuk kelinci Bingyun untuk memperlambat kecepatannya. Pada akhirnya, sesaat kemudian sosok Xiaoyan seketika langsung tergantung di kehampaan menatap beberapa sosok yang mendekat. Begitu semua orang sampai, Xiaoyan pada saat ini segera menyipitkan matanya. Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa ia ingin memberikan kesempatan mereka untuk memilih. Mereka bebas memilih apakah mereka pada saat ini akan pergi atau tinggal. Menanggapi hal tersebut, salah seorang di antara mereka segera berkata, hanya tahap menengah dogat bintang 7 saja benar-benar berkata dengan arogan. Mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut, Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak ingin lagi banyak berbasa-basi. Xiaoyan segera mengambil langkah maju dan mengeluarkan pedang berat misterius di belakangnya. Begitu 10 api iblis absolut ditambahkan ke dalam tubuh Xiaoyan. Origin Ki Xiaoyan pada saat ini melebihi 100 juta dalam sekejap. Dalam kehampaan yang gelap, sosok Xiaoyan pada saat ini benar-benar tampak seperti terik matahari yang menyala-nyala. Xiaoyan tidak banyak basa-basi dan origin Ki yang agung pada saat ini berubah menjadi api yang mengerikan. Api dan guntur seketika mengalir ke pedang berat misterius dan pada saat yang sama, Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan teknik pedang berat pelahap api dan guntur. Lautan api dan guntur yang mengerikan pada akhirnya segera meraung menuju ke arah sosok-sosok tersebut. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga terbang dengan lautan api yang membumbung ke langit. Lingkaran cahaya beredar dengan cepat di mata Xiaoyan dan dalam kehampaan yang gelap ini, cahaya bayan benar-benar bersinar membuat area di sekitar seketika terang. Cahaya yang menyilaukan ini membuat beberapa orang tampak membeku dan mereka hanya melihat api yang membumbung bercampur dengan guntur. Kekuatan kekerasan pada akhirnya meledak menghantam ke arah mereka. Beberapa sosok terlempar mundur sementara Xiaoyan pada saat ini kembali melesat. Xiaoyan pada saat ini berniat untuk menghabisi mereka semua. Namun tiba-tiba perasaan krisis muncul menyelimuti hati Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera berhenti dan berbalik dengan tajam sebelum akhirnya berteriak bahwa ini jebakan. Begitu Xiaoyan menoleh, Xiaoyan melihat retakan muncul di kehampaan. Kekuatan hisap yang kuat juga datang dari tempat tersebut. Kekuatan hisap ini hendak menarik sosok permaisuri yang berada di atas kelinci Bingyun. Kelinci Bingyun juga pada saat ini mulai melambat dan bahkan bergerak mundur. Daya hisap yang besar benar-benar menarik masuk mereka dengan kecepatan yang cukup cepat. Mata Xiaoyan juga pada saat ini menyipit ketika melihat adegan ini dan bergumam bahwa retakan seperti ini, sepertinya hal tersebut hanya mampu dilakukan oleh makhluk tingkat keabadian. Sementara itu, sosok-sosok yang pada saat sebelumnya terlempar pada saat ini segera berteriak memerintahkan untuk menghentikan Xiaoyan. Pemimpin mereka juga lanjut berkata bahwa leluhur Kang Sun akan segera berhasil. Banyak sosok pada akhirnya segera kembali melesat menuju ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan perlahan berbalik dan melihat sosok-sosok yang pada saat ini memiliki niat membunuh yang melonjak. Dengan pedang berat misteriusnya, Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak akan mengampuni orang-orang ini. Sementara itu di sisi lain, suara dari kelinci Bingyun pada saat ini keluar ketika berbicara bahwa sepertinya Xiaoyan tidak ingin melindungi permaisuri. Kelinci Bingyun pada saat ini hendak mengerahkan kekuatannya dan hendak melepaskan hisapan dari retakan tersebut. Bersamaan dengan hal itu, pada saat ini ada sebuah tangan keluar dari celah dan meraih menuju ke arah permaisuri. Permaisuri masih duduk bersila di punggung kelinci Bingyun tanpa melakukan gerakan apapun. Sebuah suara juga pada saat ini segera terdengar menggelegar datang dari celah. Suara tersebut berkata bahwa ia bernama Kang Sun datang untuk membalas dendam kepada Chen Xianyuan. Kang Sun, kemana Kang?
Mendengar apa yang dikatakan oleh Kang Sun, pada saat ini permaisuri sedikit menyipitkan matanya. Ia pada saat ini tidak memiliki kesan apapun dan bertanya siapakah sosok Kang Sun. Kang Sun juga pada saat ini menyipitkan matanya melihat ekspresi dari permaisuri. Kang Sun lanjut bertanya apakah ia masih ingat tentang aliansi Chuan Yun. 10.000 orang dari aliansi mereka telah dimusnahkan oleh Chen Xian Yuan. Permaisuri pun mengangkat alisnya dan sosoknya pada saat ini tampak berpikir. Sesaat kemudian, permaisuri pun segera berkata bahwa ia mengingat hal tersebut. Itulah sebabnya ia datang ke sini hari ini. Ia ingin menggunakan jiwa dari Kang Sun untuk memberikan penghormatan kepada semua jiwa aliansi. Mendengar hal tersebut, Kang Sun pada saat ini menyipitkan matanya dan berkata bahwa permaisuri benar-benar tidak mengingatnya. Sepertinya ia telah melakukan banyak hal-hal buruk di masa lalu hingga ia tidak bisa mengingatnya. Mendengar perbincangan di antara keduanya, kelinci Bingyun pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Meskipun permaisuri tidak dapat mengingatnya, tetapi kelinci Bingyun tahu alasan mengapa ia disebut dengan permaisuri alam Xuan Yin. Bukan hanya karena Chen Xian Yuan ini kuat, tetapi karena ia melakukan yang terbaik untuk mengendalikan dan menyeimbangkan dunia tanpa pemilik ini. Meskipun metode yang digunakan adalah menggunakan kejahatan untuk menyembuhkan kejahatan, tetapi hanya dengan cara ini akan ada batas antara kekuatan dan kekuasaan. Jika tidak dikendalikan dan membunuh secara membabi buta, dikhawatirkan dunia Xuan Yin ini akan benar-benar hilang sejak lama. Sementara itu di sisi lain, sosok pria yang bernama Kang Sun pada saat ini benar-benar tidak ingin lagi banyak berbicara omong kosong. Sosoknya segera melesatkan telapak tangan dan berubah menjadi cakar yang tajam bergegas menuju ke arah permaisuri dan kelinci Bingyun. Begitu cakar tajam ini mendekat, mata dari kelinci Bingyun seketika memerah. Tidak peduli apapun yang terjadi, ia akan menggunakan nyawanya sendiri untuk melindungi permaisuri. Ia tidak lagi mengharapkan Xiaoyan yang pada saat ini tampak tidak ingin menyelamatkan permaisuri. Kelinci Bingyun pun menyipitkan matanya ketika menatap ke arah serangan yang benar-benar telah mendekat. Begitu ia hendak mengambil tindakan, tiba-tiba angin kencang menderu dan bayangan hitam seketika melesat. Bayangan hitam ini seketika bertabrakan langsung dengan lesatan telapak tangan dari Kang Sun. Suara keras seketika menyebar setelah ledakan terjadi. Adegan ini membuat kelinci Bingyun sedikit terguncang dan menoleh untuk melihat ke sisi yang jauh. Sosoknya pada saat ini terkejut melihat sesosok yang bukan Xiaoyan yang berdiri berhadapan dengan telapak tangan sebelumnya. Terlebih lagi, kelinci Bingyun bisa merasakan adanya aura kekuatan keabadian dari sosok tersebut. Sosoknya tanpa sadar bergumam bahwa ia tidak menyangka akan ada makhluk tingkat keabadian yang datang untuk membantu. Namun ia tidak memiliki ingatan tentang siapakah orang ini. Bisakah permaisuri pada saat ini mengenali sosok yang datang membantu mereka? Permaisuri juga pada saat ini menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia juga tidak kenal. Permaisuri pada akhirnya segera bertanya siapakah sosok tersebut. Di sisi lain, Kang Sun juga pada saat ini merasa sedikit tercengang sebelum akhirnya bertanya siapakah sosok tersebut. Kedua belah pihak pada saat ini tampaknya benar-benar sangat pemasaran dengan sosok yang baru saja muncul. Sementara itu, sosok yang pada saat ini berdiri tegak pada akhirnya segera mengeluarkan suaranya untuk berbicara. Sosoknya berkata bahwa ia berada di sini hanya untuk melindungi permaisuri. Kang Sun yang berada di dalam celah pada saat ini mendengus dingin mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Kang Sun pun lanjut berkata bahwa orang ini benar-benar sangat sombong. Ia hanyalah tubuh keabadian dan ia benar-benar mencari kematian. Menanggapi hal tersebut, sosok yang baru saja datang pada saat ini tidak berbicara sama sekali. Sosok ini jelas merupakan klon dewa asli yang pada saat sebelumnya dikeluarkan oleh Xiaoyan.
Sementara itu di sisi lain, dari celah sesosok tubuh perlahan keluar dengan aura yang kuat. Ada yang aneh dari penampilan sosok tersebut dengan ada tanduk di atas kelapanya. Jelas ia bukanlah ras manusia. Sosoknya pada saat ini menatap tajam ke arah klon dewa asli, dan ketika ia hendak berbicara, klon dewa asli pada saat ini segera melesat dengan keras bergegas ke arah sosok tersebut. Xiaoyan pada saat ini mengendalikan klon dewa asli dan secara langsung berhadapan dengan sosok bernama Kang Sun. Mata Kang Sun tiba-tiba memadat dan sosoknya pada saat ini segera melonjakkan aura yang kuat. Tubuhnya dipenuhi dengan aura iblis dan sisik tumbuh seketika di tubuhnya. Merasakan energi dan darah yang kuat dari klon dewa asli, sosoknya pada saat ini berhati-hati. Lengannya pada saat ini melebar dengan cepat dan seluruh tubuhnya berubah menjadi tubuh binatang. Ia juga pada saat ini meledakkan kekuatan fisik yang kuat. Namun jika dibandingkan dengan energi dan darah klon dewa asli, masih ada celah besar di antara keduanya. Kang Sun pada akhirnya segera mengeluarkan sepasang armor tinju berwarna gelap. Sosoknya pada saat ini menutup tinju di pinggangnya dan segera berhantaman dengan klon dewa asli. Ledakan seketika terjadi dengan kedua tinju yang pada saat ini saling bertemu. Kedua belah pihak bertabrakan secara tiba-tiba dan hantaman kuat tiba-tiba melonjak. Kehampaan sedikit terdistorsi dan tubuh keduanya pada saat ini tiba-tiba berhenti. Namun saat berikutnya, sosok Kang Sun terkejut sebelum akhirnya terlempar mundur. Seteguk besar darah segera keluar dari mulut Kang Sun bersamaan dengan klon dewa asli yang kembali melesat. Kang Sun segera menstabilkan tubuhnya dipenuhi dengan keterkejutan. Keduanya pada akhirnya kembali terlibat dalam konfrontasi dengan banyak ledakan yang seketika terjadi. Meskipun keduanya tampak bertarung satu sama lain, tapi klon dewa asli pada saat ini benar-benar menghancurkan Kang Sun dengan serangannya. Melihat hal ini, Xiaoyan juga menyadari bahwa sosok tersebut bukanlah tingkat keabadian. Kang Sun tampaknya baru mencapai tahap menengah menuju tingkat keabadian. Kang Sun hanya menggertak mereka sebelumnya dengan aura kuat yang ia miliki. Namun setelah pertempuran ini, pada akhirnya kekuatan Kang Sun terungkap dengan sendirinya. Dengan begitu, tentu saja sosok Kang Sun bukanlah tandingan dari klon dewa asli. Kang Sun pada saat ini benar-benar dipukuli hingga mengeluarkan jeritan melengking yang menyedihkan. Kang Sun dipenuhi dengan rasa takut sebelum akhirnya meminta klon dewa asli untuk menunggu sejenak. Ia berasal dari istana dewa pemburu dan jika ia membunuhnya. Sebelum Kang Sun menyelesaikan kata-katanya, kelapanya pada saat ini benar-benar langsung dihancurkan oleh klon dewa asli. Xiaoyan di kejauhan juga pada saat ini bergumam, jika ia tidak cukup kuat maka ia tidak boleh banyak berbicara. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan segera menembakkan gumpalan api yang langsung menutupi tubuh Kang Sun. Bagaimanapun juga, Kang Sun merupakan setengah langkah menuju tingkat keabadian. Oleh karena itu, masih membutuhkan waktu untuk membakar tubuh Kang Sun menjadi abu. Terlebih lagi, kecepatan pemulihan yang mengerikan juga pada saat ini benar-benar dapat terlihat di tubuh Kang Sun. Pada akhirnya, klon dewa asli pada saat ini kembali bergegas menuju ke arah Kang Sun dan menghancurkan tubuh Kang Sun. Namun pada saat yang bersamaan, tiba-tiba kekuatan seketika muncul dari celah di kehampaan. Xiaoyan juga merasakan adanya sesuatu dan Xiaoyan segera menggerakkan klon dewa asli untuk bergegas mundur. Bersamaan dengan klon dewa asli yang menghindar, pada saat ini kekuatan yang kuat seketika menghilangkan sisa jiwa dari Kang Sun. Sesosok tubuh juga pada saat ini keluar dengan menginjak binatang terbang. Sosok binatang terbang ini persis sama dengan binatang terbang yang pada saat sebelumnya ditemui oleh Xiaoyan. Pria ini juga memiliki pakaian yang serupa dengan sosok yang pada saat sebelumnya ditemui oleh Xiaoyan. Sosok tersebut pada saat ini berkata bahwa mereka yang berani membunuh orang dari istana dewa pemburu mencari kematian.
Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan bahwa aura orang ini jauh lebih kuat daripada sosok yang ditemui oleh Xiaoyan sebelumnya. Tidak sulit untuk menilai dari auranya bahwa sosok yang berdiri di atas binatang terbang ini merupakan seorang tingkat kekuatan keabadian asli. Xiaoyan pada saat ini tidak menyangka orang kuat keabadian lainnya akan segera muncul. Meskipun Kang Sun tidak dianggap sebagai tingkat keabadian karena masih setengah langkah menuju keabadian, tetapi hal ini benar-benar sudah cukup sulit untuk dihadapi. Xiaoyan hanya bisa tersenyum masam sebelum akhirnya Xiaoyan segera menghampiri permaisuri dan kelinci Bingyun. Xiaoyan pada saat ini bergumam sendiri bahwa sepertinya sparring partner Xiaoyan semakin lama semakin kuat. Menanggapi hal tersebut, Bingyun pada saat ini segera mengalihkan topik pembicaraan. Bingyun pada saat ini bertanya mengenai sosok yang baru saja menyelamatkan mereka. Sosoknya bertanya apa hubungan sosok tersebut dengan Xiaoyan. Selama orang ini berada di sini, sepertinya ia akan bisa menyelesaikan permasalahan ini. Sebaiknya mereka juga bertarung dengan cepat karena jika ini terus berlanjut, ia khawatir akan semakin banyak orang yang mengejar. Xiaoyan menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya melirik ke arah permaisuri. Xiaoyan awalnya berniat memanggilnya dengan sebutan permaisuri. Namun Xiaoyan segera tersadar sepertinya Xiaoyan harus memanggilnya dengan sebutan Yuan Er. Xiaoyan pada akhirnya bertanya apakah istana pemburu dewa ini memiliki dendam kepada Yuan Er. Kelinci Bingyun pada saat ini segera mewakili permaisuri untuk berbicara. Sosoknya menjelaskan bahwa istana pemburu dewa lah yang menyebabkan permaisuri menjadi seperti ini. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh ke arah sosok di kejauhan. Xiaoyan lanjut berkata, jika begitu permasalahannya, maka mereka tidak perlu bersikap sopan. Xiaoyan pun langsung melesat mendekat ke arah sosok yang berada di kejauhan, membuat permaisuri dan kelinci Bingyun sedikit terkejut. Kelinci Bingyun pun bertanya apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiaoyan. Dalam pertarungan antar makhluk tingkat keabadian, jika Xiaoyan berani mendekat, maka Xiaoyan akan mokat. Sementara itu, permaisuri pada saat ini tidak berbicara dan hanya terdiam. Matanya yang indah selalu tertuju kepada Xiaoyan hampir sepanjang waktu. Ia juga pada saat ini benar-benar tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyan. Sementara itu, sosok Xiaoyan pada saat ini sudah berada di samping klon dewa asli. Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa ia akan segera menghabisi orang ini. Sementara itu, sosok yang berada di tingkat keabadian pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dan sedikit menyipitkan matanya. Sosoknya pada saat ini lanjut berkata bahwa orang lemah tidak diizinkan berbicara di tempat ini. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya sedikit tersenyum sebelum akhirnya klon dewa asli dan Xiaoyan seketika bergabung. Keduanya bergabung menjadi satu sosok yang sama dan hal ini mengejutkan kelinci Bingyun dan permaisuri. Permaisuri pada akhirnya bergumam, mungkinkah Dogat Bintang 7 hanyalah tiruannya, sementara sosok dengan kekuatan fisik tingkat keabadian ini adalah tubuh sebenarnya. Di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini kembali mengangkat matanya dan menatap dengan tajam ke arah sosok tingkat keabadian. Xiaoyan pada akhirnya lanjut bertanya apakah sekarang ia boleh berbicara. Sosok itu pun tersenyum dan berkata bahwa itu hanyalah teknik rahasia. Di matanya, kekuatan seperti itu benar-benar tidak akan dapat bersaing. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini perlahan mengangkat telapak tangannya dan 3 api berbeda seketika berdenyut-denyut. Sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat sebelum akhirnya Xiaoyan lanjut berbicara. Xiaoyan pada saat ini sedikit meledek dengan berkata bahwa Xiaoyan berharap ia akan lebih kuat daripada kata-katanya sebelumnya. Setelah itu, api di tubuh Xiaoyan pun meledak dalam sekejap dan 3 warna api pada saat ini melonjak. Guntur hitam dari jantung Guntur juga pada saat ini beredar di dalam api.
Momentum Xiaoyan yang kuat pada saat ini seketika benar-benar menyebar ke segala arah. Sosok yang berada di atas binatang terbang juga pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya. Ia bisa merasakan adanya bau berbahaya setelah Xiaoyan melonjakkan kekuatannya. Sosoknya pada akhirnya segera berbicara dengan sedikit sopan ketika memperkenalkan diri. Sosoknya berkata bahwa ia bernama Feng Tuo yang berasal dari istana pemburu dewa. Xiaoyan pada saat ini sedikit merasa aneh melihat sosok tersebut yang memperkenalkan diri. Namun Xiaoyan cukup menghargai hal tersebut dan Xiaoyan segera memperkenalkan dirinya. Xiaoyan berkata bahwa ia bernama Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tentu saja tidak perlu memberitahu Feng Tuo bahwa Xiaoyan berasal dari dunia Senshi. Sementara itu Feng Tuo pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena ia merasa sangat asing dengan nama Xiaoyan. Ia belum pernah mendengar adanya nama sesosok di tingkat keabadian yang memiliki nama Xiaoyan. Oleh karena itu, Feng Tuo pada saat ini tidak terlalu takut kepada sosok Xiaoyan. Tetapi meskipun begitu, Feng Tuo pada saat ini sama sekali tidak ingin mengambil resiko di dalam pertempuran. Feng Tuo pada akhirnya tiba-tiba memandang ke arah permaisuri dan berbicara perlahan. Sosoknya berkata bahwa hari ini mereka akan membiarkan permasalahan ini berlalu dan membiarkan permaisuri pergi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Feng Tuo, permaisuri pun segera menjawab bahwa sepertinya Feng Tuo benar-benar bercanda. Karena setengah tingkat keabadian berani datang untuk menghabisi permaisuri. Ditambah lagi dengan keberadaan dari Feng Tuo, mungkinkah ia pada saat ini ingin melarikan diri? Xiaoyan juga pada saat ini memandang ke arah Feng Tuo dan meledek apakah ia pada saat ini takut. Feng Tuo yang awalnya tidak marah benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar memprovokasinya. Ditambah dengan kata-kata permaisuri, kemarahan Feng Tuo pada saat ini tiba-tiba melonjak. Feng Tuo pada akhirnya segera berkata bahwa ia awalnya ingin membiarkan mereka mendapatkan waktu lebih lama. Namun sekarang sepertinya menurutnya hal tersebut tidak lagi diperlukan. Jika mereka memang menginginkan kematian, maka ia pada saat ini akan mengabulkannya. Xiaoyan pada saat ini tersenyum tipis dan berkata sebaiknya mereka membuang banyak omong kosong. Begitu selesai berbicara, sosok Xiaoyan pun mengambil langkah maju dengan cukup cepat. Seluruh tubuhnya terbungkus dengan api di dalam kehampaan yang gelap. Sosok Xiaoyan seperti meteor yang terbakar ketika langsung melesat menuju ke arah Feng Tuo. Feng Tuo juga pada saat ini tidak mau kalah dan sosoknya segera melonjakkan aura yang sangat kuat. Cahaya keemasan yang bersinar di tubuhnya pada saat ini melonjak. Fluktuasi aura yang tidak diketahui seberapa kuatnya juga pada saat ini seketika menyebar. Kedua belah pihak pada akhirnya sama-sama mengeluarkan kekuatan fisiknya ketika saling bertemu. Ledakan seketika terjadi ketika dua tinju saling bersentuhan. Dibandingkan dengan nyala api dan guntur dari Xiaoyan yang menyilaukan, serangan dari Feng Tuo ini tampak terlihat jauh lebih biasa. Namun meskipun begitu, kekuatan keduanya pada saat ini benar-benar sangat mencengangkan. Kedua sosok pada akhirnya segera terlempar pada saat yang bersamaan. Selanjutnya, keduanya memulai kembali pertukaran dengan gila-gilaan. Suara tinju yang bertabrakan bergema di kehampaan dan Xiaoyan secara kasar pada saat ini bisa memperkirakan kekuatan dari Feng Tuo. Xiaoyan bisa merasakan bahwa Feng Tuo setidaknya pada saat ini merupakan langkah pertama tingkat keabadian. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa klon dewa asli benar-benar tidak cukup kuat untuk berhadapan dengan Feng Tuo. Dengan menggabungkan kekuatan Xiaoyan dan klon dewa asli, kekuatan mereka bahkan benar-benar tidak dapat mencapai langkah pertama tingkat keabadian. Namun meskipun begitu, kekuatan fisik dari klon dewa asli ini benar-benar tidak bisa untuk diremehkan.
Memikirkan kesenjangan origin Ki di antara keduanya, Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk memanfaatkan kekuatan fisik dari klon dewa asli. Namun di dalam pertempuran fisik ini tentu saja Xiaoyan harus terus mendekat dan menempel ke arah Feng Tuo. Xiaoyan harus terus-menerus terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Dalam pertempuran ini, hampir seluruh origin Ki Xiaoyan digunakan untuk meningkatkan kecepatan Xiaoyan. Tidak peduli bagaimana Feng Tuo mencoba menjauhkan diri, sosok Xiaoyan selalu tidak memberinya kesempatan untuk menjauh. Feng Tuo juga sangat terkejut karena sosoknya terus-menerus terjerat dalam jarak yang cukup dekat oleh Xiaoyan. Feng Tuo pun segera berkata bahwa ia tidak menyangka Xiaoyan akan begitu cepat. Sesaat kemudian, cahaya keemasan pada saat ini melintas di mata Feng Tuo dan segera dua sinar cahaya melonjak. Cahaya keemasan ini benar-benar seperti ujung pedang yang lancip dan langsung menembus ke arah kelapa Xiaoyan. Namun dengan kecepatan yang dimilikinya pada saat ini, Xiaoyan berhasil menghindari serangan tersebut. Xiaoyan juga pada saat ini mengeluarkan tinju yang dipenuhi dengan api dan guntur. Xiaoyan terus-menerus menggempur Feng Tuo dengan kekuatan fisik klon dewa asli. Sementara itu Feng Tuo pada saat ini hanya bisa menggunakan perisai yang dibentuk dari cahaya keemasan. Dihadapkan dengan tinju kuat dari Xiaoyan, perisai ini benar-benar tidak bisa bertahan. Ada banyak ledakan yang terjadi sebelum akhirnya tinju Xiaoyan menghantam Feng Tuo secara langsung. Feng Tuo pada akhirnya merasakan adanya kekuatan tirani yang tersebar dari tubuh keabadian milik Xiaoyan. Ekspresinya seketika berubah drastis dan sosoknya berubah menjadi bayangan untuk menghindari serangan Xiaoyan. Pada saat yang bersamaan, pedang emas juga seketika muncul di lengan dari Feng Tuo. Sosoknya melemparkan pedang tersebut dan dalam sekejap mata, pedang emas ini memancarkan energi yang kuat sebelum akhirnya terkondensasi menjadi 10.000 pedang emas. Hujan pedang emas pada saat ini muncul di kehampaan dan langsung melesat menuju ke arah Xiaoyan. Menghadapi hujan pedang yang dahsyat, Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak bergeming. Sebaliknya, Xiaoyan menghadap ke depan dan Xiaoyan pada saat ini mengayunkan tinjunya dengan keras. Xiaoyan langsung meledakkan semua pedang emas yang terbang menjadi abu. Feng Tuo pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya sebelum akhirnya sosoknya melesat seperti kilat. Feng Tuo masih berusaha untuk menjauhkan dirinya dari Xiaoyan. Feng Tuo juga lanjut mengeluarkan beberapa teknik untuk berhadapan dengan Xiaoyan. Feng Tuo berteriak ketika mengeluarkan teknik 18 pedang dewa. Cahaya keemasan kembali melonjak membentuk 18 pedang yang jauh lebih kuat daripada serangan sebelumnya. Ke-18 pedang ini segera dilesatkan kepada Xiaoyan tanpa banyak penundaan. Matanya terlihat serius dan Feng Tuo memiliki keyakinan mutlak pada 18 pedang miliknya. Begitu dilesatkan ke arah Xiaoyan, pada akhirnya banyak benturan seketika terjadi dan suara teredam terus-menerus bergema. Xiaoyan masih terus-menerus mengayunkan tinjunya untuk berhadapan dengan 18 cahaya pedang. Namun pada akhirnya semua cahaya pedang ini benar-benar dihancurkan di bawah tinju Xiaoyan. Mata Feng Tuo tiba-tiba menyusut dan sosoknya tanpa sadar bertanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Feng Tuo pada akhirnya kembali mengeluarkan teknik yang lain. Tekniknya semakin kuat, tetapi meskipun begitu, teknik-teknik ini masih bisa dihancurkan oleh tinju dari Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, setelah terus-menerus berhadapan dengan Feng Tuo, Xiaoyan pada saat ini segera membentuk teratai api. Teratai api ini dilesatkan menuju ke arah serangan terakhir dari Feng Tuo. Fluktuasi kekuatan destruktif pada saat ini memancar sebelum akhirnya teratai api segera bertemu dengan serangan dari Feng Tuo. Ledakan yang sangat besar pada saat ini seketika terjadi dengan kekuatan yang dipenuhi dengan energi kekerasan yang menyebar. Setelah benturan sama-sama memakan satu sama lain, Feng Tuo pada saat ini menggeretakkan giginya.
Sosoknya kembali mengeluarkan teknik terkuat miliknya dan tanpa banyak penundaan lagi langsung dilesatkan kembali ke arah Xiaoyan. Cahaya keemasan yang jauh lebih kuat pada saat ini benar-benar langsung dilesatkan ke arah Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan juga pada saat ini tenggelam dalam cahaya keemasan. Feng Tuo pada saat ini sedikit tersenyum dan benar-benar yakin Xiaoyan kali ini akan mokat. Namun apa yang diharapkan oleh Feng Tuo pada saat ini benar-benar tidak terjadi karena serangannya langsung dihancurkan. Sosok Xiaoyan juga pada saat ini dengan cepat segera melesat ke arah Feng Tuo yang hanya bisa terdiam. Dalam sekejap mata pada akhirnya tinju Xiaoyan benar-benar langsung mengenai wajah Feng Tuo. Ledakan seketika terjadi dengan suara teredam yang bersumber dari wajah Feng Tuo. Wajahnya terlihat penyok dengan gigi yang tak terhitung jumlahnya yang patah. Tubuhnya juga terlempar mundur dan kesadarannya pada saat ini terguncang. Sebelum ia sempat bangun, kekuatan besar pada saat ini segera datang kembali ke arah dadanya. Tinju keras Xiaoyan pada saat ini mengakibatkan Feng Tuo mengeluarkan seteguk besar darah. Feng Tuo pada akhirnya berusaha untuk menstabilkan sosoknya. Namun bersamaan dengan hal tersebut, Feng Tuo yang baru saja mengembalikan kesadarannya pada saat ini kembali dalam keadaan pingsan. Feng Tuo benar-benar kehilangan jiwa dan raganya setelah terkena serangan Yao Bang oleh Xiaoyan. Dalam sekejap mata ketika ia tersadar kembali, sebagian besar tulang di tubuhnya pada saat ini telah patah. Feng Tuo pada akhirnya menggigit ujung lidahnya dan bahkan membakar umur panjangnya tanpa ragu-ragu. Feng Tuo pada saat ini meninju dengan kuat untuk menahan tinju yang dilesatkan oleh Xiaoyan terus-menerus. Suara benturan lainnya pada akhirnya terdengar, tetapi sesaat berikutnya suara retakan patah tulang pada saat ini terdengar dengan sosok Feng Tuo yang kembali melesat mundur. Kelima jarinya pada saat ini benar-benar patah setelah berhadapan dengan tinju keras dari Xiaoyan. Pukulannya ini sepertinya tidak mampu menghentikan serangan ganas dari Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini tampak benar-benar terlihat seperti seorang pembunuh. Xiaoyan menyadari bahwa teknik pembentukan kehidupan milik Xiaoyan ini memiliki waktu yang terbatas. Meskipun seiring dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan, teknik tersebut akan dapat dipertahankan lebih lama. Setidaknya Xiaoyan pada saat ini harus segera mengakhiri pertempuran dengan Feng Tuo. Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi kembali mendaratkan tinjunya dengan keras. Dada Feng Tuo pada saat ini segera tenggelam. Tinju Xiaoyan benar-benar kuat hingga pada akhirnya seluruh tubuh Feng Tuo tampak dihancurkan. Xiaoyan mencampurkan kekuatan 7 tinju penghancur dewa. Gelombang mengerikan menyebar ke seluruh tinjunya dan Xiaoyan kembali menghantamkannya ke arah dada dari Feng Tuo. Kekuatan yang lebih dahsyat daripada sebelumnya pada saat ini benar-benar membuat dada Feng Tuo berlubang. Xiaoyan bahkan pada saat ini bisa melihat adanya jantung keemasan dan ini adalah jantung yang berisi kekuatan keabadian milik Feng Tuo. Selama jantung ini dihancurkan, meskipun Feng Tuo tidak mokat, ia akan terluka parah. Yang lebih menyakitkannya lagi adalah bahwa kekuatan tingkat keabadian Feng Tuo akan segera terjatuh ke tingkat dogat. Feng Tuo juga pada saat ini terlihat panik karena hal ini benar-benar merupakan hal yang penting bagi Feng Tuo. Sosoknya seketika berteriak dengan keras ketika ia menyerah. Sosoknya lanjut berkata, selama Xiaoyan tidak menghabisinya dan tidak menghancurkan jantungnya, ia bersedia untuk melakukan apapun demi Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum sinis dan lanjut bertanya, apakah Feng Tuo pada saat ini benar-benar mengakui kekalahan? Sepertinya ketika nyawanya terancam, bahkan makhluk tingkat keabadian juga akan mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu. Xiaoyan pada saat ini tanpa banyak basa-basi dan setelah selesai berbicara, Xiaoyan segera mengerahkan kekuatan yang kuat ke 5 jarinya.
Xiaoyan dengan keras meremas jantung emas milik Feng Tuo. Jantung emas ini pun seketika benar-benar dihancurkan di tangan Xiaoyan. Feng Tuo yang tiba-tiba kehilangan jantung emasnya pada saat ini seketika mengeluarkan jeritan yang sangat menyedihkan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menarik telapak tangannya dan menatap ke arah Feng Tuo dengan lubang besar di dadanya. Kekuatan Feng Tuo juga pada saat ini dengan cepat segera anjlok ke tingkat dogat. Tidak ada lagi ancaman di hadapan Xiaoyan sekarang dan Xiaoyan pada saat ini tidak perlu membunuhnya dengan terburu-buru. Terlebih lagi Xiaoyan juga akan bisa mendapatkan beberapa berita tentang istana pemburu dewa. Sementara itu Feng Tuo pada saat ini menjerit melengking dipenuhi dengan kesedihan setelah kehilangan semuanya. Feng Tuo hanya bisa berlutut di tanah merasakan jantungnya yang pada saat ini diperbaiki. Namun meskipun jantung Feng Tuo pada saat ini kembali ke posisi semula, kekuatan Feng Tuo masih akan berada di tingkat dogat dan ia benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini membuka telapak tangannya dan ada setetes darah emas muncul di sana. Setetes darah emas ini berisi kekuatan keabadian milik Feng Tuo. Melihat ke arah darah emas di tangan Xiaoyan, mata Feng Tuo pada saat ini sedikit gemetar. Sosoknya mengerti bahwa ia pada saat ini tidak bisa melakukan apapun kepada Xiaoyan. Sosoknya segera berlutut di hadapan Xiaoyan dan memohon kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa Feng Tuo bersedia menjadi pelayan Tuan. Ia hanya ingin meminta Tuan untuk mengembalikan kekuatan keabadian miliknya. Feng Tuo benar-benar akan hancur dan Feng Tuo akan memberikan semua yang ia miliki jika Tuan melakukan apa yang diinginkan oleh Feng Tuo. Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum melihat Feng Tuo yang benar-benar menjatuhkan martabatnya. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini tentu saja tidak akan mengampuni Feng Tuo. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa jika Feng Tuo memang ingin menjadi pelayan, sepertinya hal tersebut tidaklah terlalu buruk. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan pada saat ini segera menarik tangannya dan memasukkan setetes darah emas ini ke dalam botol batu giok. Tanpa banyak penundaan lagi, Xiaoyan segera memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Sesaat kemudian, Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh dan bergegas menuju ke arah permaisuri. Feng Tuo juga pada saat ini segera mengikuti Xiaoyan tanpa berdaya. Klon dewa asli juga pada saat yang bersamaan segera terpisah dari tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah permaisuri dan tersenyum sebelum akhirnya mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan telah menangkap salah satu pengikut dari istana pemburu dewa. Jika Yuan Er ingin mengetahui sesuatu, maka ia akan bisa menanyakan beberapa informasi kepadanya. Permaisuri pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa ia tidak tertarik pada apapun dari istana pemburu dewa. Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan dengan sedikit ragu berkata, bukankah Yuan Er telah dirugikan oleh istana pemburu dewa? Permaisuri menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa itu semua sepenuhnya bukan salah mereka. Beberapa hal memang akan selalu terjadi dan orang-orang ini sesungguhnya tidak mengetahui alasan mereka. Xiaoyan pun sedikit terdiam sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah permaisuri dan mulai bergumam. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan khawatir alasan sebenarnya adalah Yang Mulia mengambil energi dari dunia mereka. Permaisuri pun tersenyum ketika mendengar hal ini sebelum akhirnya memandang ke arah Xiaoyan dan berbicara dengan sedikit serius. Sosoknya menjelaskan bahwa ialah yang telah memberikan energi alamnya kepada Yang Mulia. Yang Mulia sesungguhnya tidak menginginkannya, tetapi permaisuri pada akhirnya memberikannya secara diam-diam. Pada saat itu dunia sensi sedang menghadapi invasi yang sangat berbahaya. Ia juga datang ke alam sejati Xuan Yin dan sedang mencari energi dunia. Ketika ia mengetahui bahwa semua keberuntungan ada padanya,
Ia pada akhirnya segera memutuskan memberikan energi alam miliknya kepada Yang Mulia. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya Xiaoyan kembali berkata, apakah setelah Yang Mulia mengambil energi dunia tersebut, ia pernah datang kembali ke alam sejati Xuan Yin? Permaisuri pada saat ini menggelengkan kelapanya dan ia berkata bahwa ia tidak tahu. Ia tertidur tidak lama setelah Yang Mulia pergi. Namun setelah ia terbangun, ia menemukan bahwa energi dunia yang pada saat sebelumnya diberikan telah kembali kepadanya. Namun mungkin energi dunia ini kembali setelah kematian dari Yang Mulia. Selain itu, karena ia telah mokat, maka mulai sekarang ia akan kembali memberikan energi dunia kepada Yang Mulia. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bertanya, apakah ada cara lain? Permaisuri sedikit tersenyum dan mengerti apa yang pada saat ini dimaksud oleh Xiaoyan. Sosoknya pada akhirnya bertanya, apakah Xiaoyan ingin membangkitkan permaisuri? Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya berbicara dengan serius. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan di sini untuk meningkatkan kekuatannya. Namun jika energi dunia ini akan membahayakan hidup permaisuri, maka Xiaoyan tidak menginginkannya. Permaisuri pun kembali tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan berbeda dari Gu Zhongsheng. Ia bersedia melakukan apapun untuk mengejar sebuah kekuasaan. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh permaisuri. Sesaat kemudian Xiaoyan pada saat ini segera mulai kembali berbicara. Xiaoyan menjelaskan bahwa meskipun Xiaoyan belum membangkitkan ingatan Xiaoyan, karena Xiaoyan tahu bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, Xiaoyan pada saat ini telah mengikuti apa yang telah direncanakan oleh Yang Mulia. Xiaoyan telah menjalankan semua rencana Yang Mulia, termasuk dengan datang ke dunia sejati Xuan Yin. Xiaoyan khawatir semua ini juga telah diatur oleh Yang Mulia dan hal tersebut Xiaoyan tidak bisa melakukannya. Terlebih lagi sejauh yang Xiaoyan tahu, Yang Mulia juga telah memasuki alam terkuat yang di luar bayangan semua orang. Oleh karena itu, sepertinya hal ini jugalah yang membuat Yang Mulia benar-benar mengejar kekuatan tertinggi. Hal itu tampaknya diperlukan bagi Yang Mulia untuk melindungi semuanya, termasuk dengan Yuan Er. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, permaisuri pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa sepertinya setelah reinkarnasi, sosok Xiaoyan masih sangat pintar seperti sebelumnya. Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan menggelengkan kelapanya dan bergumam sepertinya Xiaoyan tidak bisa dibandingkan dengan Yang Mulia. Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung dan berpikir sepertinya Yang Mulia hanya mengatur semuanya di dunia sensi. Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa Yang Mulia benar-benar mengatur semuanya hingga meninggalkan dunia sensi. Xiaoyan pada saat ini dapat dikatakan masih menjadi pion di dalam rencana Yang Mulia. Semuanya tampak benar-benar berjalan sesuai dengan rencana dan perhitungan dari Yang Mulia. Sementara itu di sisi lain, permaisuri pada saat ini sedikit tersenyum melihat Xiaoyan yang terdiam. Sesaat kemudian Yang Mulia Ratu pun berkata bahwa sesungguhnya masih banyak yang perlu mereka bahas. Namun mereka harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin dan mereka akan melanjutkan perbincangan di perjalanan. Xiaoyan pun sedikit tersadar sebelum akhirnya Xiaoyan menganggukkan kelapanya. Pada akhirnya mereka segera kembali menaiki kelinci Bingyun dan melesat pergi. Feng Tuo juga pada saat ini hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya mengikuti Xiaoyan pergi. Di dalam perjalanan, mereka pada saat ini berbincang-bincang santai sebelum akhirnya permaisuri segera berbicara dengan sedikit serius. Sosoknya berkata bahwa ia ingin memberitahu yang mungkin Xiaoyan sudah mengetahuinya.
Sesungguhnya Yang Mulia ingin melindungi lebih dari sekedar dunia sensi, dan musuh yang akan Xiaoyan hadapi lebih besar daripada apa yang Xiaoyan pikirkan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan juga pada saat ini menganggukkan kelapanya dan bertanya apakah yang dibicarakan oleh Yuan adalah dunia Taixu. Permaisuri pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan bertanya apakah dunia Taixu juga akan menyerang dunia sensi. Xiaoyan pada saat ini mengangguk serius mendengar pertanyaan dari permaisuri. Sesaat kemudian Xiaoyan berkata bahwa sejauh yang ia tahu dunia Taixu akan menyerang sensi dalam ribuan tahun. Permaisuri pun menganggukkan kelapanya dan bertanya apakah Xiaoyan tahu ada berapa banyak dunia di sini. Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam karena Xiaoyan benar-benar tidak mengetahui maksud dari pertanyaan ini. Sementara itu, permaisuri segera menjelaskan bahwa jumlah dunia ini tidak ada habisnya. Ketika ada kematian atau kehancuran, maka di saat itu pula akan ada kelahiran kembali. Tetapi seseorang dapat mengontrol siapapun yang hidup atau siapapun yang mokat di kehidupan ini. Di alam semesta Yuan ini ada 9 dunia yang mencerminkan satu sama lain. Mereka juga berbagi energi dari dunia yang sama. Mereka berbagi energi ini secara setara, namun energi dunia ini akan selalu tetap seperti itu. Dengan begitu, maka akan terjadi kemiringan hingga pada akhirnya 8 dari 9 dunia akan binasa dan hanya menyisakan satu di antara mereka. Itulah cikal bakal penyebab mengapa terjadinya invasi, karena mereka butuh bertahan hidup. Setiap dunia memiliki pilihannya masing-masing, tetapi karena mereka saling menjaga dan menyeimbangkan, invasi merupakan masalah pembunuhan yang sangat serius di dunia. Jika mereka memikirkan hal ini, pasti ada sesuatu yang terjadi yang membuat Taixu harus memilih menyerang dunia sensi. Mereka tampaknya benar-benar terpaksa melakukan hal tersebut untuk memperpanjang umur dunia mereka. Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Ini merupakan info yang baru bagi Xiaoyan, dan Xiaoyan pada saat ini memiliki ekspresi serius ketika mendengarkan penjelasan dari permaisuri.